Dari kisah-kisah Nabi terdahulu yang termaktub dalam Al-Qur'an, kita dapat belajar bagaimana cara menghadapi cobaan dan rintangan dengan berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an. Salah satu contohnya ketika Nabi Ayub ketika diberi cobaan penyakitnya, Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus, dan Nabi Muhammad ketika dicemooh dan dicela oleh umatnya. Jadi contoh-contoh ini dapat kita pelajari dan kita ambil hikmahnya dan untuk menghadapi tantangan hidup kita di zaman kita saat ini. Bisa kita lihat di Al-Qur'an, Quran surah Al-Isra. Nih ayah bunda bapak semuanya, kita lihat Al-Qur'an surah Al-Isra ayat ke-9. Boleh dibuka layarnya, Bang Sam? Ada di Quran surah Al-Isra ayat 9. Boleh dibuka ayah bunda bapak semuanya di Quran surah Al-Isra ayat ke-9. Yang berbunyi, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasysyirul mu'minin." Ayat 9. Al-Isra ayat ke-9. Nah, di sini kita lihat, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minin alladzina ya'malunas shalihati anna lahum ajran kabira." Sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Masya Allah. Jadi dalam ayat ini kita mendapatkan apa sih kepentingan, apa sih urgensi Al-Quran dalam perjalanan hidup kita. Di sini kita dapat dua. Ada dua ya. Yang pertama, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran memberikan petunjuk kepada orang yang mau menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus itu? Ayah bunda bangka semuanya. Nah, yang dimaksud jalan yang lurus di sini yaitu adalah ayat ini menjelaskan bahwa jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Agama Islam yang berpangkal pada ajaran tauhid. Nah, ajaran tauhid itu sendiri merupakan adalah keyakinan tidak ada kekuatan yang dapat menciptakan dan menguasai alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama kepentingan atau urgensi Al-Qur'an dalam perjalanan hidup kita adalah sebagai petunjuk. Nah, kita hidup di dunia ini harus mempunyai petunjuk. Bagaimana caranya, bagaimana berbuat sesuatu, selalu ada petunjuk. Nah, apa petunjuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu Al-Qur'an. Sebagaimana seperti kita membuka barang-barang HP ya contohnya. Pasti di HP itu sebelum di dalam kotak HP masih ada buku petunjuknya. Nah, disitulah bagaimana cara kita memakai HP dengan baik dan benar. Seperti hidup kita. Hidup kita seperti HP, jadi kita perlu buku petunjuk. Yang mana buku petunjuk di kehidupan kita yaitu adalah Al-Qur'an. Itu yang pertama, yaitu kepentingan Al-Qur'an dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama adalah sebagai petunjuk. Dan yang kedua, hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minin. Nah, sini ada wa yubasysyirul mu'minin alladzina ya'malunas shalihat. Nah, di sini ada yaitu Al-Qur'an memberikan kabar gembira kepada siapa? Alladzina
Yubasyirul mu'minin alladzina ya'malus sholihat, kepada orang-orang mukmin yang senang, yang gemar melakukan amal soleh, mengerjakan amal soleh. Jadi urgensi atau kepentingan Al-Quran kedua dalam perjalanan hidup kita adalah memberikan kabar gembira. Kenapa harus memberikan kabar gembira? Karena dalam perjalanan hidup kita harus bahagia dalam setiap perjalanan kita. Karena kalau tidak ada bahagia, kita akan suntuk dan bosan, merasa bosan dalam kehidupan kita. Begitu. Jadi untuk yang urgensi Al-Quran dalam kehidupan kita adalah, yang kedua adalah memberikan kabar bahagia kepada siapa? Kepada orang mukmin yang gemar beramal soleh. Itu adalah dua urgensi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini. Jadi ayah bunda bangsa semuanya, mari kita sama-sama upayakan untuk selalu belajar dan memahami apa isi kandungan Al-Quran, apa isi kandungan bacaan-bacaan yang kita baca dalam Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Jadi ayah bunda bangsa semuanya, belajarlah kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai pedoman setia dalam segala aspek kehidupan kita. Dengan demikian kita akan menjadi generasi yang cerdas, generasi yang mulia, dan generasi yang mampu memberikan manfaat bagi sesama. Jadi mungkin untuk kajian kita pada pagi hari ini, yaitu kita mendapatkan dua aspek, dua urgensi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk untuk kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua yaitu sebagai kabar gembira untuk kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah ahsanal jaza untuk Ustadz Zafron yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya. Baik, ayah bunda bang kakak, saatnya Alodia membacakan resum kajian yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Zafron. Fungsi penting Al-Quran dalam kehidupan kita seperti di Quran Surat Al-Isra ayat 9. Al-Quran sebagai tunjuk kepada agama Islam yang berpangkal pada ajaran tauhid. Al-Quran memberikan kabar gembira kepada